Ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh. Kementerian Pertahanan ya. Oke. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT. Namanya PT Teknologi Militer Indonesia. And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan. And the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Halo Sobat Daer, ketemu lagi di hari paling spesial. Hari di mana para pelajar memasuki sekolah setelah libur panjang sekitar 2 minggu. Ini Senin 13 Juli. Hai Cado, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, ini banyak di tetangga, anak-anaknya itu merasa sedih. Sedih dan senang. Kenapa? Setelah libur panjang 2 minggu sekarang masuk lagi. Itu sedih. Yang senang adalah juga khawatir, Kak. Itu kita dapat lagi MBG sekaligus khawatir. Kenapa? Jangan-jangan bisa bikin perut mules kata gitu. Iya, ada yang senang, ada yang sedih. Yang senang tentu yang memang katanya anak-anaknya tidak sarapan kalau berangkat sekolah. Yang sedih adalah yang sedih adalah ada video juga di pondok pesantren di Jawa Tengah gitu yang tidak mau menerima MBG dan bahkan si ulama pemimpin pondok pesantren mengharamkan memakan makanan yang dari MBG. Ini kan aneh, unik ini. Ada yang menarik dari tanggal 13 ini, Cak. Apa? Jadi Pak Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan 13 Juli ini baru ditetapkan dan hari ini baru ditetapkan bahwa 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wah, apa uniknya menurut Cak? Jadi hari ini hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang ya. Mungkin di luar hari itu kita boleh tidak percaya, barangkali itu. Kemarin dan besok boleh nggak percaya. Ini geragelan apa lagi nih Fadlizon ini? Oke, yang lebih menarik lagi kita bahas masih tentang Febri Adriansyah ya. Apa nih Cak Jarod? Apa yang ini? Yang menarik dan yang janggal dan lain sebagainya. Sejak awal tuh saya pesimis bahwa kasus ini terungkap. Karena apa? Saling sandera antara polisi dan jaksa. Pernah kita sudah bosan tak menyebutkan ada dua Markusnya si kejaksaan yang ditangani menjadi saksi kunci dari yang ditangani oleh polisi. Sebaliknya Febriansyah juga punya saksi kunci. Siapa? Bukan Markus, ini adalah seorang pengusaha. Tidak pernah disebutnya lagi karena sudah bosan tak. Ini yang selama ini berpengaruh terhadap para jenderal. Sang Sandra dan benar tak? Ini ada peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada yang menyebutkan Febriansyah katanya akan berpotensi bebas. Seperti apa Cak Dodo? Wah, ya itu jadi tidak hanya dari peneliti Pukat yang mengkritisi penangkapan dan juga pengalihan. Jadi bukan tahapan dari polisi ke kejaksaan. Kalau prosedur hukum kan setelah dari kepolisian kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan karena sudah diperiksa, sudah P21 kemudian jaksa melakukan penuntutan. Nah, ini yang terjadi adalah pengalihan. Barang yang sudah dipegang polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan, kemudian dialihkan kepada kejaksaan. Ini tidak lazim dan itu melanggar KUHP. Seharusnya selesaikan dulu tugas kepolisian baru dilimpahkan sebagai tahapan berikutnya. Ini kan tahapannya masih di tahapan kepolisian. Kenapa dialihkan? Jadi ada dua hal yang berbeda, pengalihan dan pelimpahan. Ini bukan dilimpahkan tapi dialihkan. Menarik ini. Jadi bukan kita membela Febri Adriansyah, bukan. Ini prosedur hukumnya dilanggar sedemikian rupa untuk entah akan ada yang ditutupi atau ada rencana lain. Seperti itu, Cak Jarod. Ya barangkali lebih tepatnya bukan KUHP, tapi KUHAP ya. Jadi bagaimana kita punya hukum acara berperkara. Itu menyebutkan bahwa kalau kasusnya sudah lengkap, artinya P21 bolehlah dari penyidik, Polri dilimpahkan ke kejaksaan. Ini belum selesai. Baru ditangkap, baru ditetapkan tersangka tanpa pemeriksaan,
dilimpahkan, dilanjutkan lebih tepatnya ya, dari Ya, Polri ke ya. Kejaksaan. Ini unik, kenapa? Baru sepanjang sejarah inilah bagaimana berkas kasus korupsi di take over dari Polri ke Kejaksaan. Ini kira-kira ada apa, Cak? Ya, sangat mungkin publik, sebagaimana juga dugaan publik, pasti ada sesuatu. Bahkan kecurigaan dan kejanggalan yang lain adalah si Febri ini kan tidak diperiksa sebagai saksi. Belum ada proses saksi kemudian menjadi tersangka. Ada tahapan yang dilewati. Kemudian kalau biasanya orang yang tidak melalui fase saksi biasanya orang yang terkena OTT. Nah, Febri ini kan tidak OTT. Tiba-tiba orang diduga korupsi, diduga punya kaitan dengan kasus yang ditangani, kemudian digeledah rumahnya dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu pun lagi-lagi meskipun kemarin itu kelihatan heboh sekali, lagi-lagi Febri tidak ditahan. Ini ada apa ini? Dengan tidak ditahannya Febri, ya, dia pasti akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan kejaksaan, termasuk dengan orang yang nanti akan melakukan penyidikan dan proses selanjutnya. Nah, kalau ini yang terjadi, artinya apa? Dugaan publik semakin mendekati kebenaran, ini kong kali kong antara kepolisian dan kejaksaan atau di internal kejaksaan sendiri untuk menyelamatkan pejabat yang kemarin sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Kan itu yang menjadi itu yang menjadi keheranan publik, kenapa cara kerja penegak hukum seperti ini. Saling sandera itu istilah yang paling tepat. Kenapa? Barangkali Febri juga punya senjata pamungkas. Kalau saya dikriminalisasi, akan saya bongkar habis-habisan. Dan setelah itu ditemukan ini adalah asumsi publik pertemuan bagaimana menyelamatkan dua institusi. Sehingga apa? DPR kan ikut-ikutan, ikut menyaksikan pelimpahan berkas. Ini unik, Komisi 3 DPR menyaksikan, tidak mengkritik, Cak Dodo. Memfasilitasi pengalihan dari kepolisian kepada kejaksaan, dan DPR seakan-akan menjadi pihak yang memberikan jalan tengah yang paling damai seperti itu. Padahal banyak sekali kecurigaan yang terjadi dalam kasus yang maha besar ini. Bayangkan uang yang dikorupsi dan juga emas kalau dikonversi dengan harga emas sekarang itu total itu hampir 1 triliun. Bayangkan itu. Yaitu APBD satu kabupaten itu, Cak. 1 triliun itu APBD salah satu kabupaten di Indonesia, hanya dimiliki oleh satu orang. Betapa gilanya nih para pejabat Indonesia melakukan korupsi, dan itu yang tertangkap, itu yang terlihat. Yang tidak terlihat ada ya ribuan pejabat di Indonesia. Saya nggak yakin pejabat Indonesia nggak korupsi, itu nggak yakin, cuma besar kecilnya berbeda-beda. Dan itu kan kita pernah diskusi begitu banyaknya barang bukti yang disita di rumah Febri. Terus sampai sekarang pun polisi tidak menetapkan siapa pemiliknya. Cak Dodo pernah bertanya ke saya nih, kira-kira ini punya siapa? Oh, ini bisa alibi, Cak. Bagaimana itu rumah Febri, tapi belum terbukti sebagai pemilik Febri, karena sejak awal kan Febri dia berkilah ada pemiliknya, pasti ada. Itu nanti, Cak, ada seorang yang dikorbankan. Siapa dia? Bisa saja siapa saja yang disangka sebagai penyewa rumah dari Febri. Jadi yang menempati siapa? Penyewa ini yang harus bertanggung jawab. Begitu, Cak. Logika hukum yang ada, Cak. Sangat mungkin dugaan itu, dan mendekati mungkin 99,9% akan itu yang terjadi. Karena apa? Hari ini Febri tidak ditangkap, tidak tidak ditangkap. Dia masih bebas berkeliaran ke sana kemari. Emangnya Febri tidur di rumah atau diasingkan kemana? Ya pasti akan merapikan kasus ini supaya sesuai skenario, supaya aman, supaya hukumannya ringan, atau bahkan bebas seperti dugaan banyak orang, seperti juga aktivis anti korupsi MAKI, ya, masyarakat anti korupsi Indonesia, Boymen Sulaiman, juga menduga itu. Ini banyak sekali kejanggalan dalam proses penanganan kasusnya Febri ini. Jadi publik yang kritis pasti akan melihat dengan nyinyir ya cara polisi dan kejaksaan menangani kasus-kasus besar seperti ini, karena ya mereka punya kepentingan, dan siapa tahu kan dapat bagian dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi rahasia umum
manakala ada kasus-kasus besar itu menjadi bacaan para penegak hukum karena mereka yang punya pasal, mereka yang bisa mengotak-atik pasal mana yang sesuai dengan terdakwa, sesuai dengan keinginan polisi. Ini gila ini. Ini kembali ke zaman jahiliyah nih, Cak Jarod. Cak Dodo, ini sekali lagi, Sobat Doder, saya berulang kali mengingatkan, kenapa KPK hadir? KPK dibentuk sebagai buah tangan reformasi. Kenapa? Dua lembaga penyidik, kejaksaan dan polisi dianggap tidak mampu menangani korupsi. Dan terbukti ya, terbukti hingga kini tidak mampu tapi masih menangani korupsi. Dan Sobat Doder harus perhatikan, seundang-undang yang menangani korupsi 1 miliar ke atas adalah KPK harusnya. Dan kejaksaan maupun Polri di bawah yang melibatkan aparat penegak hukum. Harusnya ini memang diserahkan ke KPK. Ini supervisinya. Begitu, Cak Dodo. Betul, prosedur hukumnya harusnya seperti itu. Tetapi kita juga melihat dengan nyinyir KPK ini sudah bukan menjadi lembaga penegak hukum lagi. KPK sudah menjadi lembaga penolong politik tertentu. Jadi siapa yang berkuasa ya dia yang mengendalikan KPK. Setelah kejaksaan kepolisian tidak mampu mengusut kasus-kasus hukum, dibentuklah KPK dengan tujuan supaya masyarakat mendapat keadilan. Ternyata di era Jokowi KPK dijadikan kendaraan untuk mengamankan diri dan keluarganya. Apakah ini dalam waktu dekat akan dibentuk KPK perjuangan atau apa? KPK gajah gitu ya. Jadi kalau sesuatu tidak sesuai bikin lembaga baru dengan nama yang berbeda. Aneh bin ajaib ini bangsa kita ini mengelola negara yang kaya raya, super makmur, rakyatnya miskin karena diisi oleh pejabat yang korup. Mentalnya adalah korup semua. 99,9% korup. Kak Dodo, video yang Anda kirimkan itu berisi apa? Koni bicara tentang apa? Ini menyangkut rivalitas antara si Jokowi dan Prabowo. Apa benar itu, Kak Dodo? Ya, kalau kita simak dari pernyataan Ibu Koni ini, ya kita salut pada Ibu Koni, wanita cerdas, mandiri, dan juga smart, dan tidak takut. Dia kan yang selama ini selalu mengkritisi pemerintah dengan data dan fakta. Nah, video terakhir adalah bagaimana Pak Presiden Prabowo juga melakukan korupsi triliunan rupiah saat menjadi Menteri Pertahanannya Joko Widodo. Oleh karena itu Pak Prabowo tidak akan pernah berani menyentuh Joko Widodo, di samping karena mungkin ada komitmen dia dititipin anaknya, tapi juga karena Pak Prabowo sendiri tidak bersih. Karena kalau dia berani utak-atik Pak Jokowi, Jokowi akan kick balik, akan membongkar korupsi yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi sama akhirnya sebuah peribahasa, kalau mau menyapu lantai, ya gunakan sapu yang bersih. Kalau sapunya itu belepotan dengan kotoran tai kuda, ya nggak mungkin bersihkan lantainya. Kan ibaratnya seperti itu. Jadi ya ini sudah rusak sekali nih Republik ini. Harus disalih orang yang dan juga pejabat-pejabat yang betul-betul tablik, amanah, dan sidik. Gitu. Jadi seperti contoh pemimpin di era Nabi Muhammad. Seorang pemimpin itu harus jujur, bertanggung jawab, dan bersih dari segala tindakan yang melanggar hukum. Seperti itu, Cak. Ya, sebenarnya terima kasih Anda kembali mengunjungi kami berdua di RN Channel. Selamat merayakan Hari Percaya kepada Tuhan, Cak ya. Salam NF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tidak merayakan hari ini karena saya percaya Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya di tanggal 13 doang, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Salam untuk rakyat Indonesia dan salam freedom and fairness. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari surat ini? Jadi yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, ya kan, itu adalah expedite, implement, and accelerate. Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian yang paling bawah, the present executive of this company are appointed directly by me. By me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto.
I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PTTMI-nya nggak ada.